Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma ij'al khaira a'marina awakhiraha. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umur kami, umur yang menjadi penutup dan akhirnya. Waj'al khaira a'malina khawatimaha. Dan jadikanlah ya Allah sebaik-baik amalan kami, amalan yang menjadi penutupnya. Wa khaira ayyamina yauman nalqaka fih. Dan jadikanlah sebaik-baik hari kami, hari di mana kami berjumpa, bertemu denganmu kelak. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Insyaallah kita akan teruskan siri kajian kita. Dan kita masih bicara tentang as-sayyi'atul jariyah, dosa yang berterusan. Maksiat yang dosanya akan berterusan, sungguh pun orang yang berdosa tersebut telah berada di alam barzakh. Ini benar-benar satu kerugian yang luar biasa. Dan tidak ada kerugian yang lebih besar, lebih dahsyat daripada perkara tersebut. Pada siri-siri lepas, ini telah disampaikan yang kesimpulannya, keadaan seseorang selepas kematiannya itu berbeza-beza. Dari aspek kebaikan dan keburukannya. Ada orang yang selepas meninggal, ia tidak lagi mendapatkan pahala daripada kebaikan yang pernah dilakukan semasa hidupnya. Dan dia juga tidak mendapatkan lagi dosa daripada kejahatan, keburukan yang ia buat semasa hayatnya. Ini golongan pertama.
Ada yang lain pula, yang kedua, seseorang setelah meninggal, ia masih mendapatkan pahala yang berterusan akibat amal soleh yang dilakukannya. Di alam barzah, pahalanya terus mengalir karena amal soleh yang dilakukannya. Sementara dosanya terhenti. Ia tidak lagi menerima dosa akibat perbuatan jahatnya semasa hidupnya. Ini orang yang bertuah. Yang pertama, ya nak katakan beruntung pun boleh, tidak pun boleh. Sebab yang pertama tadi, setelah mati, tak lagi mendapatkan tambahan pahala dan juga tidak mendapatkan tambahan dosa. Yang kedua ini, orang yang walaupun dah meninggal, yakni terus mendapatkan pahalanya dan ia tidak lagi mendapatkan dosa. Sangat bertuah. Sangat bertuah. Golongan yang ketiga, setelah ia mati, golongan ketiga ini, dia tidak lagi mendapatkan tambahan pahala daripada amal yang pernah dilakukan di dunia. Di alam barzah tak mendapatkan tambahan pahala. Sementara itu, ia terus-menerus mendapatkan dosa yang mengalir berterusan akibat amal buruk yang dilakukannya semasa hidupnya. Ini yang paling malang, ini yang paling rugi, ini yang paling celaka. Kesimpulannya, rupa-rupanya amalan yang kita lakukan semasa hidup ini, sama ada amal baik ataupun amal buruk, mempunyai akibat yang berbeza-beza. Ada amal baik yang Allah berikan ganjaran semasa kita masih hidup. Bila mati, tak ada lagi dapat ganjaran. Ada amal baik yang Allah beri kita pahala sama ada semasa kita masih hidup ataupun selepas kita meninggal. Demikian juga amal keburukan, maksiat, dosa. Seseorang akan mendapatkan balasan dosanya semasa ia masih hidup. Dan ada amal buruk, sayyiat, yang pelakunya akan mendapatkan dosa bukan semasa hidupnya sahaja, tapi juga selepas berada di alam barzah. Maknanya dubillah kemudubillah. Sehingga Imam Al-Ghazali rahimahullah pernah berkata dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, tuba liman mata, tuba liman idza mata, matat ma'hu dzunubuhu. Beruntunglah apabila seseorang itu, bagi seorang yang apabila ia mati, mati bersama dengannya dosa-dosanya. Ia mati maknanya ia telah terhenti peluang untuk beramal, dosanya pun berhenti. Beruntung deh.
Wal wailut tawil liman yamutu wa tabqa dunubuhu. Dan kecelakaan yang berpanjangan bagi orang yang mati sementara dosanya tidak berhenti. Dosanya tidak ikut mati, tapi terus menerus mengalir berpanjangan tahun, 2 tahun, 1 tahun, atau mungkin hingga ia dibangkitkan di akhirat kelak. Wal'iyadu billah, summa na'udzubillah. Ini yang kita telah pelajari dan ini yang kita ingin dalami lagi, tambah lagi penjelasannya. Dan malam hari ini saya ingin mengajak jemaah sekalian untuk mengkaji doa yang diajar oleh Nabi agar sama ada di dunia atau selepas kita meninggal, kita terus menerus mendapatkan pahala. Doa Nabi ini diajarkan oleh banyak kepada kita agar semasa hidup, bila kita melakukan dosa, terlanjurkan dosa, maksiat, dosanya hanya kita dapati, kita peroleh semasa hidup, dan kita ada peluang untuk bertaubat, dan bila kita meninggal, dosa berhenti. Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi. Mohon semua kita mengamalkannya, dan doa yang telah saya hantar itu, yakin jamaah sudah ada, itu sudah sampai ke tangan jamaah masing-masing. Jadi malam hari ini kita akan kaji sehebat mana, sepenting mana doa yang diajar oleh Nabi kepada kita. Nabi sendiri pun selalu memanjatkan doa ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita pelajari sama doa tersebut. Lihat nota yang ada di tangan jamaah sekalian. Satu hadis saja. Saya bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ada 5 permohonan yang Nabi ajarkan kepada kita melalui doa ini. Ada 5 perkara yang Nabi ajar kita untuk selalu mohon kepada Allah. Agar kita sentiasa mendapat pahala sama ada semasa hidup atau selepas kita meninggal. Agar jika kita mendapatkan dosa pun hanya semasa kita hidup di dunia dan kita ada peluang untuk bertaubat. Dan bila kita meninggal, terputus dosa itu. Baik. Makna hadis itu daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Makna sentiasa berdoa. Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri.
Nomor satu. Ya Allah, perbaikilah ya Allah agamaku. Yang ianya menjadi benteng, pendinding, ismah bagi urusanku. Nomor satu. Nomor dua, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Perbaikilah ya Allah duniaku, yang ianya menjadi tempat kehidupanku. Yang ketiga, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Perbaikilah ya Allah akhiratku, yang ia akan menjadi tempat kembaliku. Yang keempat, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah kehidupanku ini mempunyai nilai tambah atau dapat menambahkan kebaikan bagiku. Yang kelima, waj'alil mauta rohatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kematianku kelak sebagai kebebasanku, terhindarnya aku, rehat aku daripada segala kejahatan. 5 permohonan yang Nabi ajar pada kita. Nabi sendiri sentiasa memanjatkan doa ini. Itu yang pentingnya. Rasulullah sendiri kekasih Allah. Manusia yang paling dekat dengan Allah. Paling dicintai oleh Allah. Sentiasa memanjatkan doa ini. Lalu siapa kita jika kita tidak memanjatkannya? Ini. Jika kekasih Allah yang sangat dicintai oleh Allah itu pun sentiasa memanjatkan doa ini merupakan bukti yang menunjukkan betapa pentingnya kandungan doa ini. Jamaah sekalian, doa ini benar-benar jami', meliputi segala-galanya. Urusan dunia, urusan akhirat, urusan hidup, urusan mati, jadi satu. Ya. Doa ini mengandungi segala urusan kita. Masalah urusan keadaan dan dunia ke, masalah kerja ke, masalah kesehatan ke, rumah tangga ke, akhirat kita ke, kematian kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Mari kita lihat yang pertama. Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri. Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri. Ya Allah, ya Tuhanku, perbaikilah ya Allah bagiku agamaku, yang mana ianya menjadi pelindung, pendinding, benteng bagi urusanku. Ini doa pertama yang paling penting. Mohon kepada Allah agar Allah sentiasa memperbaiki agama kita. Sebetulnya maknanya bukan mohon pada Allah agar Allah memperbaiki agama Islam. Islam itu sudah baik. Islam itu sudah baik karena dia milik Allah. Jadi yang kita minta ini bukan kita mohon pada Allah agar Allah memperbaiki agama Islam. Agama Islam sudah baik. Itu milik Allah. Allah tidak mungkin akan mencemarinya, merusakkannya.
Kalau itu apa makna doa yang pertama ini? Mohon pada Allah agar Allah memperbaiki cara kita beragama Islam. Cara kita mengamalkan agama Islam. Islam ini sudah baik. Tapi mungkin cara kita beragama Islam belum baik. Ada perintah agama yang sepatutnya dibuat, belum buat. Ada larangan agama sampai ditinggal, belum ditinggalkan. Ada ayat agama yang sepanjang kita beri tumpuan lebih, kita ya buat tak tahu je. Itu yang kita minta. Artinya, ketika kita doa dengan yang pertama ini, kita mengakui dengan penuh kesedaran bahawa cara kita mengamalkan, melaksanakan agama Islam yang baik ini belum baik. Bukan agamanya yang tidak baik, bukan agamanya belum baik, tapi cara kita beramal. Tutur kata kita, tindak tanduk kita, ibadah kita, itu yang kita mohon pada Allah agar Allah sentiasa memperbaiki. Sudah betulkah cara ibadah kita? Sudah betulkah cara muamalah kita? Sudah betulkah cara kita mendirikan rumah tangga kita? Sudah betulkah cara kita mendidik anak cucu kita? Sudah betulkah cara kita bertetangga dan berjiran? Sudah betulkah kita macam semua segala-galanya lah. Karena itu kaitan dengan agama. Jangan-jangan, bahkan hampir dapat dipastikan, cara kita melaksanakan, mengamalkan ajaran agama Islam belum baik. Islam sudah baik. Tapi cara kita mengamalkannya masih jauh daripada sempurna. Sebab itulah ini penting. Permohonan ini penting. Kerana agama, dalam hadis ini Nabi kata, sebagai benteng. Ismah itu mana pendinding. Benteng, pelindung. Bagi segala urusan kita. Maknanya apa? Jika segala urusan kita di dunia ini, urusan makan, urusan minum, urusan bekerja, urusan berumah tangga, urusan berjiran, urusan menyewa, berekonomi, bernegara, semuanya lah. Dikawal, dibimbing, sekaligus dibenteng, dilindungi oleh agama Islam. Semua yang kita amalkan berpahala. Dan mungkin pahala itu akan berterusan mengalir walaupun kita sudah meninggal. Walaupun kita sudah meninggal. Sana bagi satu contoh kecil ya. Contoh kecil saja. Katalah kita nak bayar zakat. Bayar zakat. Zakat wajib. Dan ada pendapat yang membolehkan zakat wajib boleh diberikan kepada untuk pembinaan rumah Allah, katalah masjid. Ya, ada yang membolehkannya dalam keadaan tertentu. Kemudian kita inginlah bayar zakat itu kepada untuk pembinaan masjid. Okey, dari segi hukum fiqh ada yang mengesahkan, ada yang tidak. Katalah kita terima yang membolehkannya. Zakat itu sah. Sah. Tapi tahukah kita? Walaupun mungkin zakat kita itu menurut satu pendapat sah bila kita berikan kepada pembinaan masjid, tapi sebenarnya kita belum cukup beruntung. Saya tak kata rugi. Kita belum cukup beruntung. Kenapa? Karena zakat ini kita berikan kepada siapapun asal berhak, pahalanya sekali. Faham ya? Pahalanya sekali. Bagi orang miskin pun, ya pahala sekali. Baik, gugur kewajiban kita. Bagi situ sekali. Tapi kalau yang kita berikan kepada pembina masjid bukan zakat wajib, sebaliknya hanya sedekah sunnah. Bukan zakat.
Sedekah sunnah. Sedekah itu akan menjadi sedekah jariyah. Pahalanya walaupun yang kita berikan pada masjid hanya sunnah, sedekah sunnah, infak biasa. Tapi pahalanya berterusan hingga kita mati. Kalau zakat sekali. Kan sering kan orang boleh tak boleh zakat wajib pun. Boleh, tapi kita belum untung. Nah, di sini yang mungkin karena kita belum cukup paham, lalu mohon pada ya Allah, tolong ya Allah, perbaiki cara beragama kami. Jika agama kami ini sudah betul, ya Allah, tolong perbetulkan lagi. Jika sudah baik, ya Allah, tolong tunjukkan yang lebih baik. Ya. Saya tak kata rugi ya, bayar zakat kepada budak masjid. Ya, saya tak kata rugi. Hanya belum menguntungkan, belum seberapa untung. Sebab pahalanya sekali. Kenapa tidak memilih untuk berikan infak sunnah kita yang nanti pahalanya menjadi jariah? Paham ya? Ini contoh kecil saja. Karena boleh jadi cara beragama kita sudah baik, tapi kita meninggalkan yang lebih baik. Sudah betul, sudah utama, tapi kita mengabaikan yang lebih utama. Lebih-lebih lagi, jika cara kita beragama itu salah, nah itu memanglah kita mohon pada Allah agar Allah perbaiki. Bila bengkok, mohon pada Allah agar Allah luruskan. Ini yang pertama. Dan ini penting sekali. Permohonan pada Allah berkaitan dengan agar cara beragama kita ini betul. Baik, betul, benar. Walaupun di kalangan ulama-ulama hadis dalam syarahnya jamaah sekalian, untuk memastikan bahwa cara beragama kita, melakukan agama ini betul, itu sebenarnya hanya perlu 2 syarat. Untuk memastikan cara kita melaksanakan agama ini dengan betul, hanya perlu 2 syarat. Syarat yang pertama, al-ikhlas lillahi wahdah fi kulli ibadah. Mesti ada keikhlasan semata-mata kerana Allah. Sama ada ibadah ritual atau ibadah sosial. Nawaitu dan niatnya mesti semata-mata kerana Allah. Itu syarat pertama. Solat karena Allah, tolong orang karena Allah, ziarah kawan karena Allah, belajar karena Allah, takziah karena Allah. Apa saja. Bagi salam karena Allah, jawab salam karena Allah. Menghadiri jemputan kawan karena Allah. Bila semua lillahi ta'ala, mana kita telah memenuhi 1 syarat untuk memastikan cara beragama kita betul. Syarat yang kedua, al-mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti, mencontohi, menteladani apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita katakanlah solat semata-mata kerana Allah, tapi cara solat kita tidak mengikuti contoh yang dicontohkan oleh Nabi, solat itu ditolak. Sebaliknya, kita solat, cara solat kita sudah mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi, tapi tidak ikhlas, pun ditolak juga. Jadi dua-dua ini mesti ada. Ayyakuna khalisan wasawaban. Semua amal yang kita lakukan di dunia, saya ulangi, sama ada ritual atau sosial, mesti khalisan, ikhlas karena Allah, wasawaban, betul, tepat, benar. Amalan dikatakan ikhlas bila niatnya semata-mata mencari ridha Allah,
Amalan dikatakan benar apabila ia dilakukan sesuai dengan tunjuk ajar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini poin pertama. Mohon kepada Allah agar Allah sentiasa memperbaiki, meningkatkan kualiti cara kita beragama. Bukan agama, ya agamanya sudah baik. Agama Islam ini sudah baik, jamaah sekalian. Kita tidak perlu meragui. Islam itu milik Allah. Allah jaga dan sentiasa baik. Habis yang tak baik yang mana? Cara orang Islam mengamalkan agama itu yang mungkin perlu cara kita mengamalkan Islam. Mungkin kita kata baik, tapi rupanya kurang baik. Bahkan tidak baik. Macam mana untuk memastikannya? Ya, karena tanya yang mempunyai agama. Sama ada pada Allah melalui Al-Qur'annya atau kepada Nabi SAW melalui hadis dan sunnahnya. Paham ya? So, yang pertama ini yang terpenting. Yakni kebaikan beragama. Bukan kebaikan agama Islam. Kebaikan cara kita beragama. Agar cara beragama kita ini baik dan benar. Nah, di sini kita perlu mencontohi bagaimana cara Nabi melaksanakan agama Allah. Ucapannya, tindakannya, jual belinya, berumah tangganya, sholatnya, hajinya, segala-galanya lah. Itu yang dipanggil tadayun ya. Jadi yang kita mohon pada Allah bukan perbaiki agama, tapi perbaikilah tadayun. Bukan din, tapi tadayun. Din agama, tadayun cara kita beragama. Paham ya? Di situ. Sebab kalau tidak, ya susah. Ramai orang yang mungkin Allahu Akbar beribadah suka hati, ikut-ikutan rasa-rasa, dah turun-temurun, salah, tapi lakukan terus karena tak tahu itu salah. Wah, ini susah ya mas sekalian. Susah. Jadi perlu belajar. Yang kedua, apa yang kita minta kepada Allah yang kedua? Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Dan perbaikilah ya Allah bagiku duniaku. Duniaku. Allati fiha ma'ashi. Yang ianya menjadi tempat kehidupanku. Yang sekarang ini. Mohon kepada Allah agar tempat kita di sini dan sekarang ini diperbaiki oleh Allah. Ay aslih li aishi fi hadhi daril fanih al-qasirah. Ya Allah, perbaikilah ya Allah olehmu bagiku kehidupanku ini di negeri yang sekejap, yang singkat dan binasa. Allahu Akbar. Di negeri yang singkat, sekejap dan akan binasa. Karena apa jemaah sekalian? Karena kalau kita hidup yang hanya sekejap, singkat di sini, tapi tak betul, itu kesan dan akibatnya sangat dahsyat. Dalam siri yang lepas, kita telah tadi sama. Tempat dan masa yang Allah berikan kepada hamba-Nya untuk buat tempahan tempat di akhirat. Itu yakni di sini dan sekarang. Di sini dan sekarang.
Dan kini, masa dan tempat yang Allah berikan pada kita untuk kita buat tempahan tempat di akhirat. Dan tempat yang Allah sediakan di akhirat ini hanya ada dua. Satu syurga, dua neraka. Ada nanti yang akan masuk surga, ada masuk neraka. Kenapa? Karena dahulu. Kenapa masuk neraka? Ya, karena dahulu dia buat tempahan neraka. Neraka yang ditempah. Ada yang masuk surga. Pasal apa? Ya, karena dulu buat tempahan surga. Surga dan neraka di sana itu kekal abadi. Masya Allah. Sedangkan masa untuk kita buat tempahan hanya beberapa tahun di dunia. Sekejap sungguh. Suatu kehidupan kita di dunia ini, ya Mas Kilan, sekarang ini dan di sini, kalaulah kita silap, salah langkah, silap jalan, kesannya luar biasa. Yaitu untuk memastikan setiap langkah yang kita hayunkan, setiap pekerjaan yang kita hendak lakukan, setiap tindakan yang kita nak ambil, setiap keputusan yang kita nak putuskan, pastikan ia betul. Dan untuk kita mendapatkan kepastian yang ianya betul, dapat bimbingan daripada Allah. Saya tu mohon doa ini. Aslih li ya Allah. Dunia yallati fiha ma'asyid. Atau kalau dalam surah Fatihah, baik ini. Dahulu pernah saya katakan ya, dari sekian banyak doa yang diajarkan oleh agama Islam, ada satu doa yang wajib dibaca oleh orang Islam. Dan siapa yang tak baca doa itu, tak baca, ia dosa besar. Dosa besar. Bahkan mungkin ia jatuh kufur. Ada satu doa dalam Islam, siapa yang tak membacanya, ia dosa besar. Bahkan mungkin ia akan jatuh kufur. Doa itu yakni, ihdinas siratal mustaqim. Oh ya. Itu doa yang wajib hukumnya dibaca oleh orang Islam. Karena kalau orang tak baca itu, maknanya dia tak solat. Kan dosa besar. Atau mungkin menjaga kekufuran, karena memang tak solat. Dan Allah tak suruh baca sekali. Paling kurang 17 kali sehari semalam. Mohon agar Allah tunjukkan kita jalan yang lurus. Boleh jadi kerja yang kita pilih menurut kita yang paling baik, paling menguntungkan, kata kita. Tapi boleh jadi kata Allah, kerja yang kamu pilih itu sebenarnya malah akan merugikan hidup kamu di akhirat, walaupun mungkin menguntungkan kamu di dunia. Agar kita tak silap pilih, mohonlah kepada Allah petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim selalu. Mohon pada Allah, aslih li dunya allati fiha ma'ash. Ya Allah, pergilah jalan hidup kami di dunia, ya Allah. Itu maksudnya. Sebab tanpa bimbingan Allah, boleh jadi kita sering melakukan kesalahan. Sebab kita ini menilai baik dan tak baik itu ya Mas Kiran. Dalam memilih kerja, ya, dalam memilih jalan hidup, dalam memilih kerja, dalam mengambil tindakan, dalam memilih mendidik anak, cara mana. Bagi kita ini biasanya mana baik, mana buruk, apa tanda rasanya? Ya, kalau kita rasa menguntungkan kita, baiklah. Kalau merugikan kita, tak baiklah. Masya Allah. Sehingga baik dan buruk, kalau itulah cara kita menilainya, mana kebaikan itu hanya bersifat relatif dan subjektif. Baik menurut saya, belum tentu baik menurut jamaah sekalian. Belum tentu.
Baik menurut dia, belum tentu baik menurut kita. Setiap orang ada tanda aras sendiri untuk bukan baik buruk. Kalau kita mau mendapatkan kebaikan yang bersifat mutlak, absolut, bukan nisbi. Semua orang akan kata itu baik. Dan semua orang mesti menerima bahwa itu sebagai baik. Jadi bila kebaikan itu diberitahukan oleh Allah yang maha benar. Bila Allah kata, inilah jalanku yang lurus. Lalu Allah terangkan dalam kitabnya ini. Tak ada siapa yang boleh menolaknya. Suka ke tak suka, jika dia tidak mau sesat, mesti ambil. Karena kebaikan yang Allah tunjukkan bersifat mutlak. Bersifat absolut. Tidak bersifat subjektif, relatif. Nah, yang kita minta kepada Allah, ya Allah, hamba-Mu ini menjadi kehidupan dan tugas hidup ini memang tidak sedikit, ya Allah. Mulai pada belajar, berumah tangga, ya, berkahwin, berumah tangga, beranak, mendidik anak, menjaga itu, jual beli, dan bla-bla, berkarya dari bawah ke atas, dan seterusnya. Ya Allah, tolong ya Allah, perbaiki mana-mana yang kurang baik. Perbetulkan mana yang tak betul. Sebab selagi kita masih bernafas, jelaskan kita ini pasti akan menjalani tugas-tugas kehidupan sesuai dengan bidang kita masing-masing. Bidang kerja ya boleh berbeza-beza. Sila Allah tidak suruh kita punya kerja yang sama. Mulai daripada yang paling biasa, jadi udahlah paling biasa sila. Mau jadi pekebun silakan, mau jadi petani silakan, jadi nelayan silakan, peniaga silakan, pekedai silakan. Jadi ahli peniaga yang juga silakan. Jadi ahli politik silakan. Tidak dilarang. Tapi ingat, jangan lupa aslih li. Ya Allah, hamba-Mu memilih career untuk jadi politician, ya Allah. Tapi hamba-Mu sebenarnya, ya Allah, tak begitu pasti. Selama kami nanti meniti dalam career, dalam dunia politik ini betul ke tak betul, tolong ya Allah, tunjukkan yang betul ya Allah. Coba kalau semua ahli politik doa ini dan ikhlas berdoanya. Ya pasti tidak suka-suka lah. Tidak sesuka hati bermain politik yang penting dapat. Nah, ini masalahnya. Tak rugi ke hidup yang hanya sekejap tapi silap. Dan bila kita silap dalam menjalani kehidupan, maknanya itu bila bermakna kita tidak sedang menempah surga, sebenarnya kita sedang menempah neraka. Berat sekali jamaah sekalian, sangat berat. Sebab itulah tajuk-tajuk seperti ini, benda-benda seperti ini semestinya, sewajarnya, seharusnya mesti diberikan tumpuan. Saya kata ini, boleh kita mau milih kerja apa, asal halal. Sebab kerja dalam Islam ini hanya ada dua. Satu halal, satu haram. Pekerjaan menurut Islam ini hanya ada dua jenis. Satu halal, kedua haram. Walaupun mungkin kita membaginya, ada orang baginya, pekerjaan itu ada dua. Satu kerja kasar, dua kerja halus. Kalau kerja itu kasar, ya tak nak lah. Takkan kerja kasar macam tu, berpeluh-peluh, kotor. Mesti cari kerja yang senang, yang bersih, itu kata kita. Tapi tidak, Islam tidak memandang kasar ataupun halus, ringan atau berat. Islam menitik beratkan halal ke haram. Jika halal, silakan. Allah kata, teruskan. Aku bagi kamu pahala, walaupun mungkin kamu penat. Tapi jika haram, hentikan. Kalau tidak, aku bagi kamu azab. Walaupun kerja kamu itu ringan, glamour, hentikan. Ini perlu. Dan kita sentiasa leka. Karena kita ini lebih dipengaruhi oleh keinginan. Tanpa pertolongan Allah. Tanpa islah daripada Allah. Ini dia.
rugi kehidupan yang sekejap. Tetapi kita isi dengan perbuatan-perbuatan yang ia merupakan tempahan. Wal'iyadzubillah, neraka. Sebab orang yang telah diperbaiki oleh Allah dunianya, hidup di dunia yang menjadi tempat kehidupan kita dan Allah sudah islah, apa janji Allah? Coba jangan lihat surah An-Nahl. Tengok Qurannya, surah An-Nahl ayat 97. Ya. An-Nahl 97. Sudah ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man 'amila shalihan, siapa sahaja yang beramal soleh, amalnya soleh, maka Allah islah. Amalnya baik, maka Allah sentiasa perbaiki. Begitu kan? Orang yang beramal baik, Allah akan terus perbaiki amal orang itu. Siapa buat amal soleh, Allah akan terus islah. Tak kiralah yang beramal itu min zakarin, sama ada lelaki, au unsa atau perempuan atau wanita. Tak, sama aja. Syaratnya wa huwa mu'min. Sedangkan dia orang mukmin. Orang mukmin, lelakikah, perempuankah yang beramal soleh? Itu maksudnya. Apa kata Allah? Falanuh jiyannahu hayatan thayyibah. Masya Allah. Famaka lam, sungguh pasti kami akan hidupkan dia atau kami akan beri dia kehidupan hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik. Ulama tafsir jamaah sekalian memahami kehidupan yang baik ini di dunia. Dia sentiasa merasa berkecukupan. Apa yang dia perlukan hidup, Allah berikan. Hidupnya sejahtera, jasmani dan rohani. Dari segi luaran tak kurang apapun. Sentiasa cukup. Dari segi rohaninya tenang setenang-tenangnya. Hidup terasa tidak ada bebanan sama sekali. Jauh sekali stres. Jauh tak mungkin akan mengalami stres, depression apalagi. Tenang setenang-tenangnya. Itu hayatan thayyibah. Untuk dengan hayat thayyibah ini janji Allah nih, aku akan bagi dia kehidupan yang baik. Salahnya orang itu amal yang baik. Kalau dia amal yang baik, aku akan terus perbaiki. Doa dia aslih li dunya allati fiha ma'ashi, aku kabulkan, kata Allah. Masya Allah. Tenang setenang-tenangnya. Itu di dunia. Macam mana di akhirat? Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguh pasti kami akan berikan balasan kepada mereka ini dengan balasan mereka dengan yang lebih baik dari yang mereka lakukan. Nah, ini di akhirat. Di dunia dapat hayatan thayyibah. Di akhirat dapat ganjaran jauh lebih baik daripada amalnya. Inilah matlamat kehidupan kita di sini. Itulah yang kita pohon pada Allah agar kita mampu memanfaatkan peluang yang sekejap ini
Yang sementara ini, yang kita yakin bila-bila masa kita akan dipanggil oleh Allah, itu pasti itu. Sooner or later, katanya. Sooner or later. Pasti. Cepat maupun lambat. Kalaulah peluang yang sekejap dan sementara ini, ya Allah, kita abaikan. Rugi serugi-ruginya. Itu tengok. Jadi, siapa yang beramal soleh, Allah akan perbaiki amalnya. Terus ditingkatkan. Makin tingkatkan. Dan apa ganjarannya? Dua. Satu, di dunia Allah akan bagi hayatan thayyibah. Tenang. Jangankan Allah bagi kesehatan, hatinya tak tenang. Allah bagi sakit pun hatinya tumakninah. Jangankan Allah bagi sehat, tidak tenang. Allah bagi dia sakit pun jiwanya mutmainnah. Bayangkan. Karena Masya Allah, rupanya Allah masihlah ingat diri ini yang lemah ini. Buktinya Allah tegur. Kesusahan sakit itu dirasai oleh sebagai teguran dan sapaan Allah. Ditegur oleh Allah sebagai kekasihnya. Itu nikmat sekali. Ada satu kisah, jemaah sekalian. Kisah ini dialami oleh orang soleh dahulu. Sangat kenal kepada Allah, hidupnya hayatan thayyibah. Suatu hari ketika hamba Allah yang soleh ini berjalan, tiba-tiba kakinya terhantuk, tersandung batu. Sehingga pecahlah kuku ibu jarinya dan keluar darah. Ya, tentu sebagai orang yang sehat, bila kaki tersepak batu, apalagi kuku pecah keluar darah, pasti sakit. Karena dia masih sehat. Kalau orang sudah tak sehat, kaki dah tak sehat, jangankan kuku hanya pecah, mungkin ibu jari terputus pun tak rasa sakit. Jadi kalau sakit itu tandanya kita masih sehat. Ini cara berfikir orang yang tinggi, apa? Makrifatullahnya itu pelik ya Mas. Alayam Dr. Hamka ketika mengajar tasawuf modern, beliau pernah begini. Kalau kita sudah betul-betul kenal dengan Allah, cinta dengan Allah, jangankan kita diberi nikmat, Allah uji kita dengan kesusahan pun kita akan gembira. Ada yang tanya, macam mana Buya begitu? Contoh, kalau kamu berjalan atau kamu silap pegang, lalu tangan kamu tersepit pintu, kamu tutup pintu dan jari kamu tersepit pintu, pasti terasa sakit. Iya Buya, memang sakit. Kata Buya, kalau kamu masih terasa sakit, semasa jari kamu tersepit itu, syukurlah, kata pada Allah. Bersyukurlah. Jamaah bingung. Wahai Buya, macam mana kita bersyukur? Tangan sakit, jari itu sakit, macam mana kita bersyukur? Ya, Hamka jawab, ya bersyukurlah. Karena bila kamu masih merasa sakit, semasa jari tersepit pintu, itu tandanya, itu bukti bahwa kamu masih sehat. Jadi kamu mesti syukur pada Allah karena Allah masih bagi kamu sehat. Sebab kamu sehatlah, bila jari kamu tersepit pintu terasa sakit. Coba kalau kamu sudah tidak sehat. Katalah kamu sudah kena stroke, waliyadzubillah. Paruh badan mati. Dipegang, dicubit, tak rasa apa-apa. Lalu jari tangan yang ada yang tak rasa itu, misalnya dah mati rasa itu, tersepit pintu. Sakit tidak? Tak sakit. Jangankan tersepit, bila jari itu terputus pun kamu tak sedar katanya.
Bila kamu dah rasa itu, maknanya kamu sudah tak sehat. Jadi bila masih sakit, syukurlah. Itu bukti yang kamu sakit. Coba kalau kita berpikir begitu. Hidup ini menjadi indah atau menjadi susah? Indah. Itu hayatan thayyibah. Jadi hayatan thayyibah ini bukan hanya bermaksud ketika orang itu sehat saja, tak pernah sakit, senang saja, tak pernah timbul musibah. Bukan. Jangankan ketika Allah bagi kesenangan. Tak ingat Allah. Dibagi kesusahan pun ingatannya pada cinta pada bertambah-tambah. Itu hayatan thayyibah. Paham ya? Jadi memang cara berpikir orang-orang dekat dengan Allah itu lain daripada kita yang awam. Baik, kembali pada kisah tadi. Jadi si orang yang alim kasih Allah ini, jalan-jalan kakinya terhantuk batu, pecah kuku ibu jari, keluar darah. Ya, mula-mula tentu sakit lah. Sakit. Karena masih ada sakit. Sakit, tapi lama-lama dia tersenyum. Tersenyum, mukanya ceria. Balik terhenjut-henjut. Istrinya nampak. Istrinya kasihan tengok suaminya kakinya pecah. Kuku ibu jarinya. Istrinya pun sedih sekali. Tapi tengok muka suaminya yang kuat ibadah, yang kenal ini malah tersenyum. Suaminya tanya, "Wahai istriku, kenapa lah engkau menangis? Bagaimana aku tidak menangis? Melihat kaki awak sakit, tentu sakit itu kedua itu tentu." Istri, jawabannya betul tuh. Ya, gimana aku tak menangis? Kasihan tengok awak kaki sakit. Istri tanya balik, habis kenapa engkau tidak menangis malah engkau tersenyum? Kaki tersepak batu. Apa kata suaminya? Wah istriku, bagaimana aku tidak tersenyum? Macam mana aku tidak happy, tak gembira? Baru saja Allah kekasihku menegur aku. Allahu Akbar. Orang tadi merasakan kaki tersepak itu teguran Allah. Allah itu kekasihnya. Ditegur oleh Allah itu seronok rasanya. Kenapa si alim tadi begitu? Ya, karena Nabi bersabda. Dia faham betul hadis Nabi. Nabi pernah bersabda, "Idza ahabballahu ibtalahu." Hadis sahih. Apabila Allah mencintai seorang hambanya, ya, apabila Allah mencintai seorang hambanya, tanda cinta Allah pada hamba itu ibtalahu. Allah bagi dia bala. Allah bagi dia ujian. Allah bagi dia musibah. Contohnya kaki tersepak batu, pecah kuku ibu jari. Itu ujian. Dan itu tanda Allah sayang pada orang itu. Bahasa awamnya, Allah tegur. Allah sebagai kekasihnya, menegur dia sebagai kekasihnya. Takkan ditegur kekasih marah. Coba. Memang tidak bukan untuk difikir, untuk dirasa. Minta maaf ya mas sekalian, ya katakanlah karena mungkin ya semua kan pernah muda. Yakin semua dahulu pernah muda. Dahulu ketika ditegur oleh calon suami, tunangannya dan yang seorang tidak yang lain, kan selalu ditegur. Walaupun masa itu mungkin belum ada lah, WhatsApp belum ada. Ditegur kekasih itu pasti menyenangkan. Walaupun cara menegurnya mungkin mengejutkan dari belakang. Wih, apa pula? Terkejut. Tapi karena yang menegur kekasih, seronok. Iya. Apa yang dilakukan oleh kekasih kepadanya, pasti menyenangkan, membagian hatinya. Berbeza kalau ia ditegur oleh orang yang dibenci. Nah, jangankan katalah ditepuk bahunya. Bagi salam elok-elok pun, kalau yang bagi salam tu orang tak disukainya, pasti marah. Apa bagi salam? Tak perlu bagi salam. Pikir betul-betul. Kalau Allah tegur kita dengan kesusahan, lalu kita tak puas hati, itu apakah tanda, apakah
Jangan-jangan itu bukti yang kita ini sebenarnya tak suka Allah. Sebab itu Allah yang menegur. Kalau kita cinta Allah, teguran Allah itu pasti membahagiakan kita. Pasti menggembirakan kita. Inilah keajaran Allah. Orang yang kehidupannya diperbaiki oleh Allah, apa saja yang dilakukan baik, apa yang Allah timpakan kepadanya baik. Dalam bahasa Al-Quran, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan dan kehidupan yang baik. Masya Allah. Thayyibah. Itu di dunia. Sehingga rasa orang lain khawatir, dia tak ada rasa takut. Orang lain susah, dia sentiasa senang. Ketika berlaku mungkin tentang krisis ekonomi, orang lain dah bingung, dah stres lah, macam buntu seakan-akan dah dalam neraka. Dia tetaplah cintanya pada Allah tidak luntur. Syukurnya kepada Allah tidak luntur. Walaupun mungkin hanya minum seteguk air, syukurnya luar biasa. Alhamdulillah masih boleh minum air hari ini. Alhamdulillah masih boleh makan hari ini walaupun hanya cekodok. Sikit pun tidak merasa Allah menzaliminya. Tak bahagia ke orang macam itu? Subhanallah. Itu di dunia. Di akhirat Allah janjikan walan yajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di akhirat kami akan berikan dia ganjaran, pahala dengan yang lebih baik, ganjaran yang lebih baik daripada apa yang mereka amalkan. Itulah kalau doa kita dikabulkan. Doa kita yang kedua, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, inilah yang Allah jadikan buat kita. Tapi tentulah doa bukan sekadar doa, karena diusahakan diiringi dengan ikhtiar. Doa semata-mata kata ihdinas siratal mustaqim, itu doanya bagus, sudah betul. Tapi Allah tunjukkan jalan yang lurus, dia pilih jalan yang bengkok. Ya mana mungkin Allah bagi makbul doanya. Doanya ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Ketika Allah kata, buat yang ini ya, jangan buat yang ini ya, jangan tipu ya, jangan bohong ya, jangan mengambil hak orang ya, berlaku adil ya, tunaikan hak amanah ya, tapi tak dibuat. Apa makna ihdinas siratal mustaqim? Allah akan mengabulkan pemohon hambanya ini ya mas kan, sesuai dengan perbuatannya, bukan berdasarkan yang diucap oleh lidahnya. Maksudnya apa? Kalaulah orang boleh masuk surga hanya karena dia minta surga, ya Allah masukkanlah kami ini dalam surga. Dengan begitu terus masuk surga, saya yakin tidak ada orang masuk neraka. Ya. Jadi itu kalau kita ingin masuk surga umpamanya, ya Allah masukkan ke surga. Kita mesti melakukan perbuatan-perbuatan yang membolehkan kita masuk surga. Karena nanti yang menjadi penentu kemakbulan itu perbuatan kita, bukan yang kita ucapkan. Bayangkan orang minta masuk surga, adkhilnal jannata mal abror, adkhilnal jannata mal abror. Tapi perbuatan sehari-hari, Masya Allah. Subhanallah. Perbuatan yang boleh menghumban di dalam neraka. Gimana nak masuk surga? Nah, demikian juga doa ini. Kalau kita sudah berdoa, bermohon pada Allah agar Allah perbaiki dunia kita, di mana kita hidup di dalamnya, ya kita mesti berusaha. Dan bila sudah dikabulkan ini, Masya Allah. Pertama tadi, agama, cara beragama dia sudah betul. Oh, itu nikmat yang luar biasa. Yang kedua, kehidupannya di dunia, karena selagi kita masih hidup ini banyak ya mas ya tugasannya. Ya, semenjak kita balik macam-macam tugasan.
dah mula belajar, kemudian nanti berkahwin, bertunang, berkahwin, berumah tangga, punya anak, mengurus pasangan hidup, bekerja, ada jawatan diberi amanah, ada tugas, ada, tak terkira lah, tak terkira. Aktiviti yang perlu kita jalani semasa hidup. Berjiran, berumah tangga, Allahu Akbar. Melancong, makan angin. Itu kan aktiviti masih hidup itu. Itu kan ma'ashi itu. Coba kalau semua itu tidak diridhoi oleh Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Boleh jadi kita puas dan seronok. Karena berjaya memenuhi keinginan kita. Boleh buat itu, boleh buat ini, menikmati itu, boleh punya itu, punya ini. Tapi coba kalau cara yang kita tempuh itu cara yang tak betul. Allah tak ridha. Apakah itu hayatan thayyibah? Apakah itu dunia segi bayang-bayang surga? Jangan-jangan itu adalah dunia bayang-bayang neraka. Wal'iyadzubillah. Sebab itulah mohon kepada Allah yang maha benar. Apa yang baik, yang sebenar-benar baik itu adalah apa yang kata Allah baik. Apa yang benar dan semata-mata benar itu apa yang Allah kata benar. Bukan apa yang kita kata benar. Bukan apa yang kita kata baik. Sebab bagi kita, benda yang baik bagi kita, ya, yang kita suka lah. Yang menguntungkan, baiklah. Bila tak menguntungkan, jadi doa seperti rasanya akhir zaman ini semakin sangat relevan untuk dibaca oleh setiap Muslim dan dihayati. Tak kira lah, saya ulangi sini, tak kira kita terjun dalam bidang apa, career apa yang kita pilih. Petani, berniaga, seorang profession, apa yang kita pilih, jadi seorang profesional, apa saja. Minta maaf, apalagi bila kita terjun dalam dunia politik. Itu tak boleh tidak, doa mohon betul. Karena gangguannya bila ada politik, tengoklah. Tengoklah. Kita boleh lihat sendiri, tengok jalan yang ditempuh, ucapan yang keluar dari mulutnya. Semasa, selepas, sesudah, Allahu Akbar. Kalau tak ada betul-betul dapat perlindungan Allah. Ya, kalau agama kita sudah betul, insya Allah lainnya ikut. Menjalani hidup di dunia pun jadi betul. Jadi betul. Jadi, apakah ada kebahagiaan di dunia ini? Kata kebahagiaan yang sebenarnya itu di akhirat. Ada. Siapa kata kebahagiaan itu hanya di akhirat? Islam memberitahu kita kebahagiaan itu ada dua. Di akhirat ada, di dunia pun ada. Dan Allah menyuruh kita mendapatkan, mencari kedua-duanya. Fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Begitu. Salah orang yang hanya meyakini kebahagiaan itu hanya di akhirat. Di dunia susah pun tak apa. Itu salah besar. Dengar hadis Nabi. Hadis ini sahih. Dirawikan oleh Ibnu Hibban. Dan dinilai sahih oleh Nasiruddin Albani. Bersumber dari sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Baginda bersabda, arba'un minas sa'adah. Ada 4 perkara yang membolehkan seseorang insan itu memperolehi kebahagiaan di dunia. Ya, Nabi cerita kebahagiaan di dunia. Bila orang mempunyai 4 perkara ini, hidupnya akan bahagia menurut Islam. Ya, ada 4. Yang pertama, al-mar'atus sholihah.
Bila semasa kita menjalani kehidupan di dunia ini, kita dapat pasangan yang soleh dan solehah. Isteri dapat suami yang soleh, suami dapat isteri yang solehah. Ini syarat pertama. Nabi Ibrahim orang yang soleh, istrinya solehah. Bahagia. Ibrahim telah kata, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa madlillah. Hidupku, matiku hanya untuk Allah. Itu prinsip Ibrahim sebagai suami. Prinsip pegangan hidup istrinya, contohnya Hajar, ketika ditinggalkan oleh Ibrahim di tanah yang tak layak dihuni, sisi Ka'bah dengan bayi yang kecil, orang tak ada, air tak ada, mana tak ada. Setelah Ibrahim beritahu bahwa Ibrahim melakukan itu kerana Allah yang menyuruh, Hajar menjawab, idzan la yudayyi'unallah. Wahai Ibrahim, kalaulah yang menyuruh engkau meninggalkan aku dan anak kita di sini itu Allah, walaupun tempat ini tak ada orang, tak ada air, tak ada makan, aku yakin bahwa Allah tidak akan mensia-siakan kami. Aku ridho. Suaminya, Ibrahim suami menyerahkan hidupnya hanya pada Allah. Istrinya, hidupnya hanya untuk Allah. Ibrahim mencintai Allah melebihi daripada cintanya kepada istrinya. Hajar mencintai Allah melebihi cintanya pada Ibrahim. Mana Ibrahim dapat istri yang solehah, istri pun dapat suami yang soleh. Nabi kata, ini syarat pertama untuk dapat bahagia dunia. Sebab kalau suami yang soleh, istri tak solehah, ya susahlah. Nabi Nuh tu soleh je mas sekalian. Nabi Lut soleh, istrinya tidak solehah. Atau istri yang solehah, tapi suami tak solehah, tak bahagia juga. Asyah istri Fir'aun solehah. Fir'aun suaminya kafirah, tak bahagia juga. Atau yang dibilang kedua-duanya tidak solehah, hancurlah. Abu Lahab tidak soleh, istrinya Ummu Jamil tak soleh. Masya Allah. Ini yang pertama, pasangan hidup yang solehah. Ada orang tanya, apa ciri utama pasangan hidup yang solehah ini? Quran memberitahu kita, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga oleh kamu diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Jika suami mengambil berat tentang istrinya dari aspek mana? Suami sentiasa berusaha jangan sampai istrinya ini nanti tersentuh, terjilat api neraka. Sebab itu kalau istrinya melakukan benda yang tak selari dengan syariat Allah, segera ditegur. Prihatin. Jangan sampai berusaha agar istrinya tidak dicampak dalam neraka. Itu suami yang soleh. Istri bila sentiasa mengambil berat, pastikan suaminya jangan sampai tersentuh api neraka. Sehingga itu sebab itu jika suaminya buat kesilapan dalam agama, segera diluruskan. Bila suami bengkok, segera diluruskan. Bila lupa, diingatkan. Bila dia katalah punya duit yang banyak, tapi hasil pada corruption, ditolak. Jangan lakukan. Istrimu ini lebih rela makan ubi, tapi halal, daripada engkau suapkan dalam mulut ini dari benda yang haram. Itu istri yang solihah. Bukan malah happy. Wih, bagus suami aku lah. Walaupun jawatan tak tinggi, tapi kaya raya. Itu tidak solihah. Tidak akan dapat hayatan thayyibah. Yang pertama. Yang kedua, al-maskanul wasi', kata Nabi. Untuk memberikan kehidupan yang bahagia di dunia, mesti mempunyai al-maskanul wasi', tempat tinggal yang luas dan lapang. Rumah maknanya. Lalu Nabi menjelaskan dalam hadis yang lain, rumah yang lapang maknanya yang cukup bilik-biliknya. Bila rumah itu katalah ada anak, perempuan, lelaki, ya ada satu bilik untuk mak bapak, ada satu bilik untuk anak perempuannya, ada satu bilik untuk anak lelaki. Dipisahkan kan?
Cukup biliknya. Dan ada satu bilik untuk tetamu, Nabi kata. Semua sudah ada cadangan. Cukup bilik-biliknya sesuai dengan jumlah ahli keluarganya. Itu namanya tempat tinggal yang wasi. Sehingga tempat tinggal yang terlalu besar, jumlah biliknya melebihi daripada penghuninya, tidak baik. Nabi kata, wal khamisatu lisyaiton. Bilik yang terlebih itu untuk setan. Mana tak baik. Atau rumah itu biliknya sedikit. Hanya 2 atau 3. Sementara penghuninya ramai. Anak laki ada, anak perempuan ada, bujang ada. Belum cukup. Ketua rumah tangga adalah terus berusaha agar suatu hari mampu memiliki rumah yang luas, cukup untuk penghuni-penghuninya. Tenang kan kalau sudah punya itu. Yang kedua. Yang ketiga, al-markabul hani. Kendaraan yang elok. Pada zaman Nabi dahulu kuda, unta. Kendaraan yang elok mana memudahkan dia untuk menunaikan hajat dan keperluannya. Nak pergi senang, nak itu susah, nak pergi ambil barang senang, tidak perlu berjalan kaki jauh-jauh. Kalau sekarang kereta lah. Jadi punya kereta yang baik itu tidak salah kalau mampu. Untuk memudahkan tugas-tugas harian. Nak kerja senang, nak ziarah kawan senang, nak jauh pergi jauh senang. Itu hati. Nabi kata, itu termasuk faktor yang memudahkan orang dapat bahagia di dunia. Nak pergi daripada KL ke JB. Ceritanya sudah umur 40 tahun. Tekan minyak, exhaust jatuh. Macam mana? Kerana minyak exhaust jatuh. Baru jalan 5 km, dah berasap enjin. Ya, kena tumpah lah. Maksudnya, Tuhan kita kena berusaha untuk suatu saat, suatu hari, mampu memberi yang lebih baik. Dan itu tidak salah. Nabi benarkan. Sila. Usaha lebih dengan cara yang halal, supaya kamu suatu saat mampu memiliki kendaraan yang hani. Allahu Akbar. Ini hadis Nabi. Tapi kadang kita apalah, tak apa kita pun tak apa. Tak apa. Dulu Nabi pun tak punya kereta, jalan kaki pun tak apa. Susah pun tak. Bukan begitu, itu tak menjalani hadis Nabi. Ya. Disuruh bahkan oleh Nabi. Dan yang keempat, al-jarus soleh. Jiran yang baik. Allahu Akbar. Kalau orang itu punya 4 ini, pasangan hidup yang baik, tempat tinggal yang luas, yang baik, kendaraan yang hani, sempurna, elok, memudahkan pergerakannya, memudahkan kerjanya, dan sebagainya lah. Dan jiran yang baik. Itulah faktor yang akan menentukan orang itu dapat sa'adatul hayat di dunia. Dan disuruh oleh Nabi. Sebaliknya, kalau orang punya pasangan yang buruk, pasangan yang tak elok, tak soleh, kemudian tempat tinggal yang buruk, maaf lah sekali minta maaf, anak ramai, tapi mungkin ya Allah hidupnya, rumahnya pun macam tu lah, susah. Kendaraan yang buruk dan jiran yang buruk, ya tentulah dia tidak bahagia. Artinya apa? Nabi beritahu kita bahwa kebahagiaan itu juga Allah berikan kepada hambanya yang baik di dunia. Contohnya ini. Salah satu kebahagiaan. Quran tadi sudah ceritakan. Bila semua itu diperoleh dengan cara amalan solihah, maka Allah akan beri kehidupan yang baik di dunia. Bukan sekadar di dunia dapat ganjaran kehidupan yang baik. Amal yang dilakukan itu juga akan diberi pahala di akhirat. Bukan di akhirat. Mungkin ada setengah amalan yang dilakukan di dunia itu, pahalanya berpanjangan ketika ia telah berada di alam barzakh. Masya Allah. Beruntung sungguh orang yang dapat kemakbulan doa yang diajar oleh Nabi. Sangat beruntung. Dalam agamanya, cara beragamanya baik. Dunia di mana ia hidup pula baik, dipakai oleh Allah.
Karena apa? Tadi kata tempat kita sekarang ini di sini zaman sementara dan sekejap. Bila-bila masa kita akan tinggalkan. Ya, tidak lama. Dan kita tidak tahu, yang pasti yang baki daripada sekarang bagi kita ini pasti lebih pendek daripada yang telah kita lalui. Ini satu hakikat. Ini satu hakikat. Jadi, lagi sekali, kebahagiaan hidup di dunia sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang tidak menyalahi agama, bahkan disuruh. Dan berbahagialah orang yang saya kata tadi dikabulkan doanya oleh Allah. Pertama tadi mohon agar cara beragamanya dibaiki oleh Allah. Keduanya dunia di mana ia hidup juga diperbaiki. Dapat hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah. Ingat, Nabi orang yang paling dekat dengan Allah, paling dicintai oleh Allah, tak pernah tinggal baca doa. Ini menunjukkan betapa pentingnya, betapa mustahaknya doa ini dipanjatkan oleh setiap Muslim. Setiap Muslim. Ya mas sekalian, nampaknya hanya sempat menyampaikan 2 sahaja. Ada 5 kan? Ada 5 permohonan dalam doa hadis ini. Hanya sempat menyampaikan 2, insya-Allah. Jika Allah kita akan sambung semula. Dan yang penting, pertama setelah kita fahami, kita amal. Penting sekali. Sangat-sangat penting. Sebab salah satu punca penyesalan terbesar seseorang di akhirat, di alam kubur di akhirat, dahulu pernah kita sampaikan, yakni salah satu punca penyesalan yang akan dialami oleh seseorang di alam kubur di akhirat, apa puncanya? Salah satu di antaranya, dahulu di dunia ada peluang untuk buat baik, ada kemampuan untuk buat baik, tapi tak ada kemauan untuk melakukannya. Itu akan mengakibatkan penyesalan yang luar biasa. Peluang untuk buat baik ada atau tak ada? Ada. Kemampuan untuk melakukannya ada atau tidak ada? Ada. Tapi malah tak ada kemauan untuk melakukannya. Pasti orang akan menyesal. Dan penyesalannya bukan. Saya itu kalau kita ada peluang buat kebaikan depan mata kita, kemampuan melakukan ada, jangan sekali-kali kita lepaskan peluang itu. Jangan sekali-kali. Jangan remehkan peluang keemasan itu. Itu maksudnya. Jadi, itu saja sekilas kita malam hari ini. Mudah-mudahan memberi manfaat, bisa menyampaikan. Alhamdulillah kalau dapat dikongsi bersama. Kurang yang dimaafkan. Main betul dengan baca tasbih kifarah dan surah Al-Masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana fi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Wa tawassaw bil haqq. Wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.